Pemirsa, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menggeledah rumah mewah di kawasan Bahu Mall, Kota Manado. Penyidik menemukan uang tunai 18 miliar rupiah serta emas 85 gram. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menemukan tumpukan uang dan emas di sebuah rumah mewah yang diduga milik pengusaha JA di kawasan Kompleks Bahu Mall, Kota Manado. JA merupakan seorang pengusaha terkenal yang saat ini menjabat sebagai Ketua Kadin Manado periode 20.025 hingga 20.030. Dalam penggeledahan yang dikawal personel TNI, penyidik melakukan pemeriksaan di seluruh bagian rumah dan ditemukan uang tunai pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 dengan total sekitar 18 miliar rupiah serta emas seberat 98 gram. Penggeledahan ini diduga berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang emas yang sebelumnya telah menjerat 3 tersangka. Yang paling signifikan yang kami peroleh yaitu uang sejumlah 18 miliar 866.836.000 rupiah dalam pecahan 100.000, dalam pecahan 50.000 dan juga ada mata uang asing. Penyidik juga menggeledah 2 lokasi berbeda, yakni kantor pemasaran IT Center dan Taman Parafon. Usai penggeledahan, penyidik membawa 9 box berisi uang tunai dan dokumen berkaitan dengan perusahaan dibawa ke Kejati, Sulawesi Utara. Pemilik rumah akan segera diperiksa. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Aktor Dude Herlino menyerahkan uang honor sebesar 5,25 miliar rupiah yang diterimanya sebagai brand ambasador PT Dana Syariah Indonesia ke penyidik DTP Deksus Bareskrim Polri. Uang sebesar 5,25 miliar rupiah disita sebagai barang bukti dalam penyidikan kasus dugaan penipuan yang menjerat perusahaan Dana Syariah Indonesia, di mana uang tersebut merupakan uang yang digunakan sebagai honor brand ambasador Dude Herlino sejak tahun 2022 sampai 2025, pemirsa. Dengan sesuatu alhamdulillah bersyukur bisa memberikan kontribusi lah ya, kontribusi dan juga menunjukkan rasa empati gitu ya. Paling itu buat saya. Ya mudah-mudahan nanti korban-korban ini bisa mendapatkan hak mereka yang paling penting untuk saya, bisa mendapatkan hak mereka sepenuhnya dengan sesuai aturan hukum. Terakhir yang mesti dikawal proses restitusinya sih. Oh iya. Jadi nanti penyidik kan sudah ngumpulin sejumlah angka dan mudah-mudahan yang berhasil dijaring bisa dibawa full ke jaksa penuntut. Nanti itu full juga dibawa ke persidangan. Nanti hakim akan memeriksa dan nanti hakim akan memerintahkan bagaimana nanti jaksa atau polisi bersama dengan LPSK melakukan restitusi ya, pembalian kepada uang itu secara adil kepada mereka yang benar-benar jadi korban. Ya pemirsa, kalau jadi petugas keamanan ya, membantu warga menyeberang jalan nih ceritanya pemirsa. Silakan warga jalan, tapi stop, warga stop, mobil mewah silahkan lewat. Loh, kok malah warga yang disuruh stop, mobil mewah yang didahulukan? Ya iya pemirsa, soalnya ada yang maunya begitu. Warga nyebrang di stop, mobil mewah silahkan lewat. Dan jangan pukul mobilnya. Maunya begitu kan? Kalau maunya nggak diturutin, nanti dibawa ke pos, disuruh sujud, diangkat kerahnya, disuruh minta maaf, diancam vendor, dihubungi, diancam dipecat. Iya kan? Ya, pemirsa, seperti inilah situasi yang terjadi dalam kamera CCTV terlihat. Nah, itu dia. Padahal ada penyeberang yang akan melintas, tapi mobil mewah hitam itu memaksakan melintas meskipun seorang satpam berniat menghentikannya. Tapi mobil Alphard hitam menerobos lampu penyeberangan, tidak terima, satpamnya malah ditegur.
Sejumlah orang yang berada di dalam mobil dengan plat nomor D1828XHQ tersebut memilih cekcok dan membawa satpam itu ke kantor polisi, pemirsa. Ya, ketika informasi itu ramai, ada pengakuan bahwa sudah ada perdamaian antara satpam tadi dengan yang mengendarai mobil Alphard tersebut, tapi ternyata ada bantahan. Jadi satpam Victor Hareva mengaku sempat ditunjukkan KTA pelaku dan ditegur tidak ada hak menyetop mobil Alphard hitam itu dan diancam akan dihubungi vendor untuk memecatnya. Bilang ini semua, bilang itu, saya juga aparat, emang kamu doang yang aparat. Sampai dia ngambil KTA-nya, tunjukin ke saya juga aparat. Setelah kepala pospolnya datang, kami duduk di dalam, dan setelah saya sudah memberitahu kronologinya, dan kepala pospolnya menyampaikan ke saya, kamu salah, kamu tidak ada hak untuk memukul kaca mobil. Nah, setelah kepala pospolnya bilang tersebut, orang tersebut, yang 3 orang menanyakan vendor saya, dan akan ke vendor saya segera untuk saya dikeluarkan atau dipecat. Karena saya tidak ada jalan keluar, saya salaman kepada beliau dan bersujud minta maaf, saya salah, saya akan jadikan pengalaman saya, pedoman saya untuk kedepannya. Nah, setelah itu mereka mau keluar di pintu pospol. Padahal saya sudah salaman 2 kali ke mereka. Kerak baju saya ini diangkat sama supirnya, giniin di atas sambil ngomong di hadapan saya, "Oke, jangan kayak preman di sini. Kamu kerja yang benar aja." Datang ke saya. Tim penasihat hukum dari Saudara Vicol atau Saudara FH, ya, security di Bundaran HI yang beberapa waktu lalu ya mengalami intimidasi dari pengendara mobil Alphard yang menerobos lampu merah. Ya. Dalam pernyataannya Bapak Kapolsek mengatakan telah ada perdamaian, telah dibantu difasilitasi mediasi. Ya. Klien kami pada saat itu, Pak, disinyalir dijemput oleh oknum yang berpakaian batik, terus dibawa ke kantor polisi, ke pospol. Orang lagi dibawa tekanan seperti begitu, itu bukan perdamaian namanya, Pak. Kita kan belajar aturan, Pak. Gitu loh. Maksud saya gini, dan kita memberikan laporan kepada pimpinan kita, di mana laporannya pun salah. Gitu loh. Ya. Kalau dipaksa salaman ya mungkin bisa. Karena pada saat itu di kirinya oknum, di kanannya juga teman-teman dari pospol. Siapa yang tidak tertekan, Pak, mentalnya? Ya, ternyata berita itu pemirsa sudah sampai di telinga Gubernur Jakarta Pramono Anung. Pramono menegaskan satpam tersebut tidak bersalah dan akan mengusut pelaku intimidasi dari mobil Alphard hitam. Adalah untuk nasibnya satpam, saya akan meminta untuk tidak dipecat atau diberhentikan. Bahkan yang bersangkutan sebenarnya malah menjalankan tugas dengan baik sekali. Dan terlihat bahwa mobil Alphard itulah yang kemudian melanggar. Dan kemudian kami juga mendapatkan laporan bahwa mobil yang pakai plat itu adalah plat palsu. Sehingga dengan demikian orang yang menegur harusnya yang diberikan sanksi, dan saya sudah minta untuk aparat penegak hukum, kalau kemudian ini tidak bisa diselesaikan secara baik, ya tentunya yang melakukan seakan-akan berkuasa begitu, pada dia salah, itu harus diberi sanksi. Jadi untuk satpamnya sekali lagi saya minta untuk tidak dipecat dan tetap dipekerjakan seperti biasa, karena satpam inilah yang menjalankan tugas dan semua orang melihat dari CCTV maupun CCTV yang lebih lengkap yang sebenarnya dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta. Ya, tidak ada tempat untuk arogansi di Republik ini, pemirsa. Kita beralih ke informasi lain. Viral di media sosial memperlihatkan seorang pelajar datang ke kantor cabang bank di Lubuk Pakam menggunakan troli pasien untuk mengurus administrasi program Indonesia Pintar. Anda bayangkan, pemirsa, pelajar menggunakan ambulans dan troli dipan pasien ya menuju ke bank untuk mengurus administrasi Indonesia Pintar. Ya ampun, apakah harus sampai segininya gitu ya?
Jelas netizen banyak menyayangkan dan prihatin. Pasalnya siswa itu tengah terbaring sakit namun dipaksakan menggunakan tempat tidurnya menuju ke bank. Akan tetapi peristiwa ini pihak Bank BNI tegaskan kedatangan siswa bukan atas arahan petugas. Lantas arahan siapa? Lalu kita ke Bali berikutnya. Event lari di Bali viral setelah diduga memprioritaskan WNA. Kegiatan ini membuat netizen resah karena diskriminasi justru ditunjukkan WNI di negaranya sendiri. Ini kan negara kita ya, kok mereka yang senang-senang begitu ya. Dugaan praktik diskriminasi terhadap WNI mencuat di media sosial setelah sebuah komunitas lari di Bali dituding memprioritaskan peserta warga negara asing dibandingkan warga negara lokal. Anggota DPD Bali Niluh Jelantik juga buka suara di media sosialnya dan menyesalkan peristiwa ini. Pemirsa, tuduhan diskriminasi ini ramai diperbincangkan setelah sejumlah WNA, jadi ada warga negara asing juga yang angkat bicara dan merasa oknum turis asing di Bali ada yang meresahkan dan berbuat seenaknya. Lari di Bali yang melarang orang Indonesia untuk bergabung. Aku Josh Belari. And I'm Jack Ahern, and we're making this video because it's time to stand up for what's right. Udah terlalu lama, sebagian orang asing datang ke Indonesia, bikin klub lari yang menguasai seluruh jalan, bikin macet, dan mendiskriminasi orang lokal. How do you come to someone else's country and then think you have the right to do that? Sudah waktunya kita membela orang-orang Indonesia yang kita cintai. Karena ini menambah stigma bahwa semua bule itu bodoh dan racist. Dan aku gak mau itu terjadi. Indonesia, we love you and thank you for being so welcoming to us. Orang Indonesia, kalian termasuk orang-orang paling ramah dan paling baik di dunia ini. Kalau aku punya klub lari, semua orang bisa ikut. Entourage Bali, fix your shit or get out. Senator Republik Indonesia, dengan ini kami meminta kepada pihak Imigrasi Bali dan juga Kepolisian Provinsi Bali, Polda Bali, agar dapat menindaklanjuti laporan kami terkait dengan dugaan diskriminasi oleh WNA-WNA dan juga kegiatan-kegiatan yang diduga tidak berizin. Video terlampir. Dan kepada para WNA ataupun foreigners yang tidak menerima keanggotaan warga negara Indonesia, kalian melakukannya di Bali, kalian melakukannya di Indonesia. Ini adalah tanah air kami. So, we're gonna keep an eye on you, ya. Ditunggu ya. Ya, berulah dengan merusak fasilitas hotel, seorang pria warga Belanda terpaksa diamankan petugas imigrasi Jakarta Selatan. Selain dikenakan sanksi administratif, pria Belanda itu juga langsung dideportasi ke negara asalnya. Inilah rekaman kamera pengawas satu hotel di kawasan Jakarta Selatan saat seorang pria warga negara Belanda berbuat onar dengan merusak fasilitas hotel. Merasa dirugikan, pihak hotel langsung melaporkan kejadian ini ke Imigrasi Jakarta Selatan. Tidak butuh waktu lama, pelaku berinisial TAV ini langsung diamankan dan dibawa ke rumah detensi. Dari hasil pemeriksaan, TAV diketahui masuk menggunakan visa sementara. Akibat ulahnya, selain dikenakan sanksi administratif, pria Belanda ini juga langsung dideportasi ke negara asal. Berawal dari adanya laporan masyarakat perihal pengerusakan fasilitas milik hotel di Jalan Tendean, Jakarta Selatan pada tanggal 12 Juli oleh seorang WNA. Kemudian kami mengamankan WNA tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dan pendetensian. Lalu kami melakukan pendeportasian kepada WNA tersebut pada 15 Juli 2026. Imigrasi meminta warga negara asing yang berada di tanah air untuk tetap mematuhi dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Dipicu peluru nyasar dan mengancam nyawa, ratusan warga desa Alas Tlogo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berunjuk rasa dengan cara memblokir jalur Pantura. Diduga peluru itu berasal dari latihan tempur TNI Angkatan Laut. Ratusan warga desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memblokir jalur Pantura pada Kamis siang.
Warga mulai menutup jalur Pantura yang menghubungkan Surabaya Banyuwangi sambil berorasi. Akibat penutupan jalur Pantura ini, arus lalu lintas dari dua arah baik Surabaya maupun Banyuwangi lumpuh total. Aksi ratusan warga ini terjadi karena muncul kekhawatiran dan ketakutan adanya latihan tempur yang dilakukan pihak TNI di desanya. Pasalnya, akibat latihan tempur ini, beberapa peluru nyasar sampai ke rumah warga. Mereka meminta latihan tempur segera dihentikan demi keselamatan warga sipil. Ada peluru nyasar lagi ke rumahnya warga. Bahkan tadi hampir mengenai anak kecil. Anak kecil ya? Ini warga dari mana aja ini, Pak? Dari Alas Rokok. Rencana teman-teman semuanya 10 desa ini gerakan spontanitas, tidak ada rencana. Cuman kemarin sore ada peluru nyasar, tadi pagi juga ada peluru nyasar yang hampir kena anak yang berusia 2 bulan atau 2 tahun juga. Warga mengancam akan tetap memblokir jalan hingga tuntutannya dipenuhi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Marak aksi kejahatan, pemerintah Kota Bandung kembali memberlakukan jam malam untuk pelajar. Jam malam dibatasi hingga pukul 9 malam dan pukul 12 malam pada akhir pekan. Aksi kejahatan jalanan serta tawuran antar geng motor semakin marak terjadi di Kota Bandung yang melibatkan pelajar mulai dari kalangan SMP hingga SMA. Karena situasi yang semakin meresahkan banyak pihak, pemerintah Kota Bandung kembali memberlakukan jam malam untuk para pelajar. Kebijakan jam malam ini akan berlaku permanen sebagai bagian dari upaya untuk menekan angka kriminalitas. Pemkot Bandung menegaskan penerapan jam malam bukan karena pelajar dianggap sebagai pelaku kejahatan, namun untuk melindungi pelajar agar tidak terlibat maupun menjadi korban tindak kriminal yang kerap terjadi pada malam hari. Sekarang mah jadinya permanen. Kemarin kan sempat close sebentar ya karena masa libur. Sekarang jadi akan dikuatkan lagi. Ini tujuannya apa? Bukan menganggap bahwa pelaku pasti pelajar. Justru untuk menghindarkan jangan sampai pelajar terpengaruh untuk menjadi pelaku atau yang lebih mengerikan lagi justru menjadi korban. Penerapan jam malam bagi pelajar dimulai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Khusus pada malam akhir pekan, pelajar diberikan toleransi untuk berada di luar rumah hingga pukul 12 malam. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Tak hafal perkalian seorang guru di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan diduga menganiaya sejumlah siswa SD. Korban yang dipukul dengan menggunakan mistar kayu sehingga sejumlah siswa mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. Seorang guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang mengajar sebuah SD di Lubuk Linggau diduga melakukan kekerasan ke sejumlah siswa. Guru berinisial RP ini diduga memukul sejumlah siswanya dengan mistar kayu atau penggaris panjang berbahan kayu, hingga korban mengalami luka lebam di tangan dan kakinya. Akibat tindakan kekerasan ini, siswa yang menjadi korban pemukulan mengaku mengalami trauma pasca kejadian. Setelah ditelusuri, ternyata penyebab oknum guru memukuli para siswanya karena tidak hafal perkalian. Pihak sekolah mengaku baru mengetahui kejadian ini usai orang tua siswa memposting ke media sosial tentang luka lebam anaknya akibat dipukul gurunya. Pasca kejadian, pihak sekolah langsung memanggil guru RP untuk dimintai klarifikasi dan memanggil siswa serta orang tua siswa guna mengungkap kronologi kejadian. Saya selaku pimpinan di sini sangat menyayangkan kejadian ini dan saya tidak menginginkan adanya kejadian seperti ini. Ya. Jadi karena ini sudah terlanjur, sudah terjadi, kita tidak bisa lagi nak ngelak, ya. Jadi bagaimana caranya ini kita selesaikan dengan cara baik. Sementara itu, orang tua siswa yang tidak terima dengan tindakan penganiayaan ini langsung melaporkan ke SPKT Polres Lubuk Linggau. 5 siswa datang bersama orang tuanya untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu apabila ada korban lain akibat dari perbuatan tersebut akan kita terima laporan. Dugaan penganiayaan ini masih ditangani pihak kepolisian. Selanjutnya, penyidik akan memeriksa para korban, saksi maupun pihak terlapor guna mengungkap secara utuh kronologi kejadian sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.
Kejaksaan Agung kembali didemo oleh puluhan orang yang mendesak agar mantan Jaksa Agung Febri Adriansyah segera ditahan. Beberapa dari masa aksi membawa spanduk tuntutan. Ya, ini dia aksi unjuk rasa. Pemirsa, kami selalu perbaharui informasi terkait dengan apa yang terjadi di Indonesia. Salah satunya tentang aksi unjuk rasa ini di depan Kejaksaan Agung. Selain mendesak Febri segera ditahan, massa juga mempertanyakan di mana keberadaan Febri. Mereka sempat aksi bakar ban bekas, namun aparat segera bereaksi untuk memadamkan. Ya, aksi ini digelar bertepatan dengan jadwal pemeriksaan Febri atas kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjeratnya. Ya, di mana ex-Jampitsus Febri Adriansyah hari ini diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait barang bukti uang dan 74 kg emas. Kejagung sempat mengancam upaya paksa jika Febri kembali mangkir. Jadi disampaikan Rudi Margono, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, menyatakan penanganan perkara Febri Adriansyah terus berlanjut. Febri dipanggil kembali hari ini untuk diperiksa sebagai saksi usai sempat tidak hadir pada pemanggilan pertama. Rudi menegaskan status saksi Febri terkait diterbitkannya sprindik baru oleh Kejaksaan Agung atas perkara ini. Terkait dengan penanganan perkara ex-Jampitsus terus berlanjut. Pada tanggal 20 kemarin kita menerbitkan sprindik nomor 3 terkait dengan dugaan tindak pidana TPPU. Dan seharusnya pada tanggal hari Rabu kemarin ex-Jampitsus harusnya diperiksa sebagai saksi. Nah, di titik ini nanti mohon jangan ada bias disampaikan kok menjadi saksi. Karena ada sprindik baru untuk kebutuhan pemeriksaan, sehingga kita pastikan sesuai dengan putusan MK 21/2014 harus diperiksa lebih dulu. Pada hari ini yang bersangkutan kita panggil kembali. Yang pertama tidak hadir, yang kedua hari ini, dan jika memang tidak hadir sesuai pasal 28 UHAP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang bisa menghadirkan dengan upaya paksa. Ya, pemirsa, ini adalah mobil Kejaksaan Agung RI, mobil tahanan, dan ini adalah gambar terkini dari Kejaksaan Agung. Pemirsa, kami hadirkan split 2 informasi terkini yang kami hadirkan untuk Anda untuk memantau bagaimana pemeriksaan Febri Adriansyah. Sempat disebut adanya info kemungkinan jemput paksa. Dan kami menerima informasi di lapangan, ini kan kami langsung tanya ya, ini tim reporter, tim liputan, mengapa gelap? Tapi ternyata informasi yang didapatkan, memang lampunya gelap di sana, pemirsa. Entah apakah sengaja dipadamkan, atau memang ya karena belum dinyalakan saja begitu. Yang jelas inilah informasi terkininya, cukup gelap situasi di Kejaksaan Agung, pemirsa. Ini publik pun menanti ya, karena yang malam ini ditunggu adalah tentang keterangan terkait dugaan TPPU. Bayangkan 74 kg emas di rumah Sentul. Ada uang dolar Singapura, uang dolar Amerika, dan setengah triliun ya, 500 jutaan. Ya, ini dinantikan publik. Febri Adriansyah diperiksa oleh teman sendiri di kantor Kejaksaan Agung. Kita bahas lebih dalam, pemirsa, bersama dengan pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Selamat malam, Prof. Ya, selamat malam, Mas. Prof, ini apa ya, saya merasanya kalau beberapa bulan yang lalu kan ya Febri Adriansyah sebagai Jampitsus dan rekan-rekannya menyampaikan keterangan pers, kami minta pelaku segera hadir diperiksa, kalau tidak kami jemput paksa. Ternyata sekarang malah Febri Adriansyahnya yang diperlakukan seperti itu. Kemungkinan jemput paksa terhadap ex-Jampitsus begitu, Prof. Nah, tentang ini berarti ada keseriusan, ada secerca harapan membantahkan bahwa dugaan kepentingan itu tidak akan ada begitu. Kejaksaan serius untuk menangani kasus ini, begitu ya, Prof ya? Ya, kalau menurut saya serius ya, karena ini bagian ujian Kejaksaan Agung
yang terkait memeriksa dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabatnya sendiri. Ini sebagai bentuk taruhan marwah Kejaksaan Agung sejauh mana objektivitas, transparansi, kecepatan untuk melakukan tindakan hukum. Kan gitu. Ini kan mulai zaman dulu mau menangkap, sekarang ditangkap. Kan gitu Mas, kalau orang sudah bilang kan. Nah, disinilah saya kira kita tidak perlu khawatir. Karena kalau kita selama ini lihat kan polisi nangkep polisi biasa. Jaksa menjadi jaksa juga biasa. Hakim tidak hakim juga biasa. Saya kira nggak perlu kita khawatirkan. Kita percayakan pada Kejaksaan Agung, yang penting dipantau progres dari hari ke hari dalam pengungkapan perkara ini. Soalnya ketika ada entah bahasanya apa ya Prof ya, pergeseran dari kepolisian ke kejaksaan tentang kasus Febri Ardiansyah ini, Prof, ini kan banyak sekali yang memberikan opini, tanggapan bahwa ini benar atau tidak prosesnya begitu. Artinya apakah hal tersebut kita harus move on dan kita harus menatap ke depan, berikan kepercayaan kepada kejaksaan, Prof? Ya, karena gini, memang betul, ini kan kalau kita bicara undang KUHP tidak lazim. Pasal 21 menganut asas diferensiasi fungsional, di mana penyidik sebagai polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, polisi sebagai mengadili, advokat sebagai pembela dalam kerangka fungsinya masing-masing dalam sistem peradilan pidana. Clear itu, makanya tidak lazim. Tapi kita berpikir positif bahwa ketika penanganan itu dilimpahkan sebagai bentuk satu atap, jaksa sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, itu satu atap. Jadi ruang koordinasinya cepat, Mas. Lain dengan antara penyidik polisi dan penyidik jaksa. Ini agak kadang-kadang timbul ego sektoral, penafsiran yang berbeda. Lah, ketika satu atap yang dilakukan oleh penyidik jaksa, penuntut umum jaksa, itu smooth. Seperti hanya penyidik KPK, jaksa KPK, smooth. Nah, itu sudah biasa terjadi. Jadi sebetulnya dalam tataran teori memang jadi problem, tapi dalam tataran praktek sudah hal biasa, dan ini sebagai bentuk kecepatan dalam konsep teori integralitas dalam pengungkapan perkara. Itu oke menurut saya. Ya. Nah, kalau bicara soal pertanyaan kepada Febri dan juga pembuktian, ingin tahu ini milik siapa saja, emas 74 kg, uang ratusan juta rupiah dalam dolar Amerika, dolar Singapura, gimana peluang ataupun untuk melihat membuka bukti ini bisa kebuka jelas, Prof? Ya, kita apresiasi Kejaksaan Agung hari ini atau kemarin yang menempatkan sprindik baru tentang TPPU. Karena bukti yang ditemukan di rumah di Sentul itu sebagai bukti ketika nanti ada TPPU. Jadi nggak hilang kemana-mana. Bukti TPPU. Karena TPPU itu ada follow the money, kan gitu Mas? Iya, follow the money. Sekarang kan saksi-saksi yang diperiksa. Pak FA diperiksa. Diperiksa sebagai awas, sebagai saksi, itu paling tidak sebagai klarifikasi. Ingat loh, dalam suatu pengungkapan perkara itu ada investigasi, sudah kemarin, klarifikasi, konfrontasi, rekonstruksi. Nah, disinilah pentahapan-pentahapan pemeriksaan-pemeriksaan yang terjadi ketika ada konfrontasi. Saksi panggil dulu, ini masnya dari mana? Oh enggak, dan sebagainya. Mungkin ya namanya saksi mungkin mengingkar lah ya, nggak mengakui. Oke, disitulah saya kira penyidik harus membackup dengan temuan bukti-bukti elektronik. Kan nggak mungkin emas 1 kilo bawa ditenteng kayak dari pasar, 2 kilo dari pasar. Itu dari mana komunikasinya? Sehingga dalam pengungkapan seperti ini, kalau pembuktian secara manual sulit untuk melakukan, tapi pembuktian kaitannya dengan dokumen elektronik, karena dalam KUHP pasal 275 itu mengalihkan bukti elektronik. Apa itu bukti elektronik? Adalah informasi elektronik, dokumen elektronik, sistem elektronik. Itulah yang saya kira akan membackup nanti ketika saksi-saksi itu mengingkar, ada bukti-bukti yang mendukungnya, sehingga tidak bisa mengelak kembali. Begitu kira-kira. Prof, tentang yang Prof sampaikan ini kan sebuah proses yang digali, dicari untuk membuka pembuktian dari barang bukti yang ada, dan saya yakin Pak Febri ketika menjadi Jampitsus pun sudah tahu ini salah satu yang akan dilakukan begitu. Apakah ada kemungkinan penghilangan barang bukti karena dia sudah tahu arahnya, Prof? Kemungkinan timbul bisa saja. Tapi di sini kemarin kalau kita lihat dari Kortas Tipikor kan sudah ada penggeledahan. Penggeledahan yang optimal dari rumahnya, tempatnya, kafenya dan sebagainya. Itu sudah antisipasi luar biasa. Jadi kalau memang
bicara kemungkinan mungkin saja. Disitulah saya kira kejelian penyidik untuk melakukan penggeledahan, untuk melakukan perampasan sedini mungkin, semasuk mungkin kaitannya dengan pembuktian. Karena kita bicara korupsi itu tidak hanya bicara tentang subjek orang, tapi bagaimana harta negara kembali kepada negara. Itu yang jadi utamakan. Sehingga menjadi kuncinya adalah emasnya masih tambah enggak? Duitnya masih tambah enggak? Adakah ada dokumen-dokumen di elektronik? Tanam-tanam saham. Nah itu saya kira kita yang menunggu nanti dalam suatu perkembangan-perkembangan. Ini kan masih penyidikan. Jadi penyidikan masih dimungkinkan ada tahap-tahap pengungkapan perkara, barang-barang bukti yang ditemukan di pihak lain dengan cara klarifikasi tentang saksi-saksi yang dihadirkan dalam suatu pemeriksaan. Termasuk yang misterius itu ya, Prof ya, ada hubungannya nggak rumah di Sentul, resto cafe di Cipete, kemudian money changer. Nah ini juga apakah pintu masuknya bisa lewat bukti elektronik tadi yang Profesor bilang? Iya, sekarang kalau kita melihat kejahatan manual itu nggak mungkin. Gratifikasi itu nggak mungkin dibareng nyoh, nggak ada. Pasti lewat ada situasi secara elektronik. Suap demikian juga nggak mungkin, perjanjian langsung nggak mungkin. Di situ yang dilakukan. Makanya kalau kita lihat pasal 235 KUHP baru itu meletakkan sebagai bentuk perluasan alat bukti ini. Alat bukti kaitannya dengan barang bukti dan bukti elektronik. Kalau dulu barang bukti itu barang yang belum masuk kualifikasi, tapi kalau barang itu satu kaitannya dengan sarana atau alat tentang tujuan tindak pidana. Jadi sudah dilakukan belum oleh penyidik? Kedua, sarana atau alat objek tindak pidana. Sudah dilakukan belum? Yang sekarang baru aset barang hasil tindak pidana. Lah yang kita publik baru tahu kan baru aset tindak pidana. Yang terakhir emas maupun uang. Tapi bagaimana sarana alat itu yang kita publik belum mendengar dari para penyidik. Saya jadi penasaran ini loh Prof, kan gimana ya menganalogikannya. Misalnya saya siaran berita nih Prof ya, saya kan diajarin untuk nanti ketika saya wawancara profesor, arah pertanyaannya akan ke sini. Artinya kan kita belajar dari karena profesi saya gitu. Nah, seorang jampitsus yang pernah bertugas sebagai jampitsus begitu Prof, ketika walau alam bisawab bagaimana pembuktiannya di persidangan, ada dugaan kejahatan di situ. Apakah mungkin dia mengetahui bagaimana pembuktian ini akan bisa disamarkan karena dia pun pernah menindaklanjuti kasus-kasus kejahatan begitu Prof. Nah artinya apakah ini tingkat kesulitannya tinggi Prof? Kalau kita bicara konsep teori tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit? Tidak ada yang sulit. Dalam suatu konsep kriminalistik tidak ada suatu kejahatan yang menghilangkan jejak sama sekali. Pasti menghilangkan jejak. Iya. Dan disinilah yang saya katakan tadi adalah bukti elektronik yang mengungkap. Bahkan kalau di persidangan nanti itu ada bukti-bukti lain yang belum dilakukan di penyidikan. Bisa dibuka kembali, disampaikan dalam persidangan. Makanya dalam konsep pembuktian dalam KUHP lama itu tertutup. Istilahnya tertutup itu hanya yang disampaikan oleh penyidik atau penuntut umum. Sekarang penyidikan dalam KUHP baru terbuka. Artinya ketika dalam suatu persidangan ada bukti baru, sepanjang yang dilakukan oleh itu sah, mempunyai nilai suatu bukti. Nah, gitu. Ini yang menjadikan suatu perubahan dari bukti tertutup menjadi bukti terbuka. Ada yang juga mempersoalkan mengenai status Prof. Ini masih saksi di kasus yang ini, sprindik yang ini harusnya tersangka. Kemarin juga sempat berubah-ubah tuh Prof. Dari tersangka, saksi, jadi tersangka lagi begitu. Dan juga ada yang bertanya, mengapa tidak ditahan, padahal Don Rito ditahan, mengapa dibedakan. Kalau Profesor gimana Prof? Kalau terhadap saksi, saya melihatnya bentuk antisipasi Kejagung untuk terhadap menghindari adanya suatu gugatan-gugatan pihak tersangka. Karena dalam suatu penetapan tersangka, itu memang kalau kita lihat KUHP lama, itu sudah jelas bahwa ketika penetapan tersangka suatu proses dan dugaan, dua alat bukti plus diperiksa sebagai tersangka. Di Baris Krim kemarin belum. Prof, izin Prof, soal pemeriksaan kita tahan dulu ya. Kita ternyata ada informasi terkini. Ini janjian ada gambar Febri Adriansyah. Kita simak dulu ya Prof ya. Ini ada Anissa Rizkia di Kejaksaan. Silakan Anissa. Jampitsus
Febri Adriansyah di depan gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan memang ada 2 pintu keluar yang nantinya bisa dilewati oleh kendaraan tahanan ini, yang mana nantinya kami pun juga awak media akan melakukan pemantauan apakah nanti akan ditahan di rutan mana. Kami juga terus akan mengkonfirmasinya kepada pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia Camar. Dan hingga saat ini juga awak media yang tadinya berada di area lobi, tadi kami sempat melihat begitu gedung sempat dimatikan lampunya beberapa saat, dan kami pun juga akhirnya mencari jalan ataupun pintu yang lain apabila nantinya dari ex-Jampitsus ini akan meninggalkan gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kita nantikan bersama Camar, karena seluruh masyarakat Indonesia pun juga menantikan bagaimana lanjutan dari kasus yang menjerat dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sementara saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik. Ini adalah gambar di lokasi ya pemirsa dan Profesor Hipnu ya. Ini kita lihat, nih, seperti ini nih pemirsa. Anda bayangkan ya, lampu mati, gelap. Wartawan, reporter, tim liputan tetap nyari jalan. Depan kosong ke belakang, kiri kosong ke kanan. Semua dicari, ditelusuri dengan maksimal oleh jurnalis Indonesia yang luar biasa ini pemirsa. Bayangkan. Ini kerja seperti ini sangat tulus ya, bukan berarti ingin dapat emas 74 kg. Iya Prof ya. Tadi reporter kita Prof bilang katanya lampu mati kami tidak bisa lewat, kami ke kanan, ke kiri. Itu luar biasa jurnalis kita Prof. Ya, ternyata masih belum ada gambar Febri Adriansyah. Mungkin sambil lanjut kita berbincang lagi ya Profesor ya. Tentang pemeriksaan tadi Prof. Memang di kepolisian kan belum ada pemeriksaan terhadap Febri Adriansyah Prof ya. Ini artinya apakah memang harus diteruskan di Kejaksaan Prof? Ya, artinya ya diteruskan. Tapi ketika yang jadi problem itu kan penetapan. Ini kan debatable lah. Ketika penetapan tersangka, itu kalau kita melihat kuhap lama, itu harus diperiksa dulu sebagai saksi. Sebagai saksi. Makanya sekarang kalau kita lihat Kejaksaan Agung, ketika menempatkan FA sebagai terduga kasus TPPU sebagai saksi dulu, dan itu loh. Baru sebagai saksi, baru kemudian mungkin 2 hari 3 hari meningkat menjadi tersangka. Ya, karena putusan MK itu menentukan bahwa seseorang yang diperiksa sebagai tersangka harus didahului sebagai saksi. Gitu Mas. Iya. Jadi kalau kita seperti ini, jadi kalau kita itu orang melihat semua orang diperiksa sebagai saksi, menurut pandang saya potensi sebagai tersangka, tergantung ada 2 alat bukti atau tidak. Gitu. Kalau enggak ya turunnya. Tapi kalau ada potensi arah ke sana. Itulah yang disebut tersangka, seseorang yang karena perbuatannya berdasarkan 2 alat bukti menjadi tersangka. Nggak ada ini ya Prof ya, saksinya di kepolisian, jadi dilanjutkan di peningkatan statusnya di di kejaksaan, nggak bisa gitu ya Prof ya? Enggak, penetapannya di lembaga mana? Ini yang makanya lumayan menjadi problem nanti. Mudah-mudahan sih nggak terjadi ya. Tapi kalau jadi problem ini menjadi suatu masalah dalam suatu kedepannya begitu. Soal tahan dan tidak ditahan, bagaimana pendapat Profesor? Saya penasaran juga. Ya, kalau kita lihat kuhap lama, memang ada syarat-syarat objektif dan subjektif. Kan? Objektif sudah pasti setiap tindak pidana yang ancam 5 tahun dapat. Kata kuncinya dapat tuh ya, tidak wajib loh ya, dapat. Nah, syarat subjektif ada kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi dan sebagainya. Tapi dalam perkembangan kuhap baru di pasal 100/5 itu ditentukan secara rigid, yang tadinya subjektif menjadi objektif terukur, gitu Mas. Terukur artinya kalau memang orang tersangka itu misalkan proaktif, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi, kemudian kooperatif, kemudian tidak ada kekhawatiran jiwanya, dalam pasal 100/5 tidak perlu. Nah, disinilah yang menjadi gambling di dalam penegakan hukum yang sekarang ini. Karena penegakan hukum sekarang itu kan meletakkan sebagai bentuk asas praduga tak bersalah, kan itu. Apalagi dalam penahanan itu juga mengurangi kapasitas rutan, mengurangi kapasitas lembaga pemasyarakatan. Itu arahnya kan ke sana. Tapi pertanyaannya ketika berhadapan dengan tokoh yang mendapatkan sorot publik,
ini tantang sendiri bagi penegak hukum. Gitu. Ada nggak di pasal itu, Prof, pertimbangan tentang dinamika publik atau apa ya? Mungkinkah tekanan publik karena ini merasa ya saya memang butuh pembuktian lagi sih, tapi jujur aja agak kesel gitu ketika di rumah ex Jampitsus itu yang sempat diakui dalam konferensi persnya memang tempat tinggalnya begitu, ada banyak barang bukti yang luar biasa. Jadi apakah ada dinamika itu yang harus dipertimbangkan untuk penahanan, Prof? Ya, dalam tataran lex scripti tidak ada sih memang. Tapi di sini penegak hukum kan butuh juga bagaimana kepekaan masyarakat, keinginan masyarakat, kan gitu. Saya kira itu nanti pertimbangan sendiri. Ya mudah-mudahan dalam 2 hari 3 hari ada suatu perkembangan, Mas. Karena kayaknya juga bergolak terus kalau memang tidak terjadi. Sebab apa? Ada suatu diskriminatif. Kenapa yang satu ditahan, kenapa yang satu tidak? Ini kan belum. Yang D kan sudah ditahan, kenapa yang F tidak? Kan gitu, itu yang menjadikan suatu dinamika di dalam suatu pergulatan masalah pendapat-pendapat hukum tadi. Ada yang berpendapat kalau kasus ini hanya terhenti di 2 nama saja, Don Rito dan Febri Ardiansyah, maka ini game over. Ada yang berpendapat demikian, Prof. Apakah setuju dengan itu, Prof? Ya, kalau saya bukan masalah sudah setuju ya. Sekarang tinggal transparansi, nanti kita lihat rilis dari penegak hukum. Kita kan belum pernah mendengar bagaimana konstruksi perkara yang terjadi. Nah itu. Baik dari Portas maupun Kejagung. Konstruksi perkara seperti apa? Itu seperti apa? Kalau kaitannya pemerasan, siapa yang diperas? Itu punya siapa juga kita bingung gitu, Prof. Nah, belum kan gitu. Sampai sekarang belum. Konstruksi itu belum tampak semua. Nah, kalau itu terjadi, bisa kita mengungkapkan perdebatan dalam suatu kajian. Tapi kalau belum, ya kita masih ngawang-ngawang. Tapi memang ada pengakuan sih dari kuasa hukum Don Rito bahwa itu memang ya anggaran yang diakui untuk membuat usaha lain dan lain-lain gitu. Itu pertimbangan itu bisa kita jadikan pertimbangan nggak, Prof? Bicara bukti, kalau kita melihat pasal 237 KUHP, bukti pengakuan keterangan itu tidak berdiri sendiri. Suatu bukti itu mempunyai nilai apabila dengan bukti-bukti yang lain. Suatu keterangan saksi itu bernilai apabila keterangan saksi yang lain. Suatu alat bukti bernilai apabila terkait saksi atau bukti yang lain. Lah, tadi saya katakan konstruksi dari pengakuan itu ada enggak dalam bukti yang lain? Kalau pengakuan sih sah saja. Apalagi kalau kita lihat dalam suatu konteks hukum, dalam pengakuan tersangka itu ada asas non self incrimination, bahwa keterangan tersangka hanya untuk dirinya sendiri. Keterangan tersangka untuk dirinya sendiri ya, Prof? Iya, jadi mengaku enggak itu untuk mesti nggak ngaku kan gitu. Nah itulah dalam konteks hukum arahnya ke sana. Makanya dalam pembuktian itu keterangan tersangka tidak disumpah karena pasti menguntungkan pada dirinya sendiri. Seberapa jauh sih, Prof, kira-kira dengan kita memang nggak tahu konstruksinya, tapi uang sebanyak ini apakah akan sangat jauh sekali, Prof? Ini nanti bisa ditelusurinya, Prof. Kalau mengingat potensi dari barang bukti sebesar ini. Ya, tampaknya seperti itu ya. Seperti itu ya? Iya, tampaknya seperti itu. Tapi paling tidak, kalau kita melihat itu adalah dari pihak mungkin perusahaan, katokan PT memang cukup besar kemampuan finansialnya. Kan nggak mungkin kalau semua perusahaannya 2 gram, 3 gram. 1 kilo itu kan sudah luar biasa. Berarti melihat daripada PT misalkan atau PLN siapa? Batu bara siapa? Kalau hanya PT ecek-ecek kan nggak mungkin, Mas. Nah, itu yang saya kira belum juga kita mendengar dari penyidik tentang barang bukti itu sumber asal dari mana. Ya, nanti kalau ada informasi lengkapnya tentu sangat menarik kita bisa ulas kembali ya, Prof. Ini mumpung ada Profesor juga. Saya ingin tanya, Prof. Pak Hotman Paris ketika masih menjadi kuasa hukum dari Febri Ardiansyah, ya sekarang sudah tidak lagi begitu. Ini sempat menyampaikan bahwa konstruksi yang ditanya dalam keterangan pertama begitu ketika diminta keterangan Febri soal suap kalau tidak salah. Nah, tapi yang jadi tersangka, Febrinya yang disuap, tapi penyuapnya ini malah masih saksi. Nah, apakah bisa seperti itu sebenarnya, Prof? Kalau masih dalam pengungkapan lidik masih dimungkinkan. Masih dimungkinkan. Tapi begitu nanti konstruksi dalam suatu penyidikan, namanya suap, harus pasti ada mana penyuap, mana yang disuap. Pasti. Makanya sering kalau kita melihat KPK itu kasus-kasus kaitannya suap itu delik kaitannya yang disidangkan penyuap dulu atau yang penerima dulu. Pemberi dulu atau penerima dulu. Ini akan memudahkan, tidak digabung, nanti akan selesaikan. Jadi jilid 1 penyuapnya dulu,
jilid 2 adalah tentang pemberinya dulu. Nah, itu pasti ada. Itu akan voltoid lagi ketika sudah ada penyerahan barang. Apa itu suap? Ketika ada penyerahan. Lepasnya penyerahan itu sudah bagian dari delik suap. Karena deliknya adalah delik formil. KPK sebagai supervisi nih Prof, apakah sampai saat ini memang belum saatnya untuk mengambil alih kasus ini? Kita beri kesempatan kejaksaan untuk membuktikannya dulu? Atau KPK bisa ambil alih karena ini sesuai dengan undang-undang Prof? Ya, kalau sesuai undang-undang memang dimungkinkan, pasal 10A Undang-Undang KPK. Tapi dalam 10A itu kan ada 3 poin yang menjadikan syarat dari 6 poin yang ada. Satu, kaitannya adalah penanganan yang berlarut-larut. Pertanyaan ini berlarut-larut tidak. 2, penanganan yang berpotensi menimbulkan korupsi lagi. 3, penanganan yang ada intervensi. Apakah itu intervensi eksekutif, legislatif, atau yudikatif? Tampak atau tidak? Kan itu Mas. Kalau tidak tampak ya saya kira Kejaksaan Agung lurus-lurus saja. Tapi kalau ada lah itu baru kemungkinan. Berlarut-larut, kemungkinan ada kejahatan lanjutannya dan intervensi ya Prof? Intervensi, betul. Kalau kita lihat sekarang ini juga yang gini Prof, ini kan polisi yang mengusut awalnya ya Prof ya, dan banyak kasus-kasus yang ditangani, dipimpin penanganannya oleh Febri Adriansyah salah satunya kan. Kalau ini tidak bergerak polisinya begitu Prof, publik bertanya Prof, jadi apakah persidangan ataupun pembuktian hukum kasus-kasus di Indonesia ini dipimpin oleh sosok yang tidak benar dalam tindakannya Prof? Wah, itu terlalu jauh Mas. Itu memang kami menjatuh ke sana. Bagaimana Prof? Ya, memang namanya penegakan hukum itu kadang-kadang ya seperti ini ya. Jadi kadang-kadang jargoni ya. Jadi ternyata di atas itu yang melakukan suatu tindak pidana. Nah itu. Itu yang terjadi. Makanya kalau kita lihat Pak Presiden kemarin menyatakan ada oligarki, ada mafia, lah inilah saya kira bagian dari mafia-mafia yang disampaikan oleh Presiden. Apakah mafia tambang, mafia pajak, mafia-mafia yang lain. Nah ini saatnya di antara penegak hukum itu saling menguntit, saling membuka, itu bagus itu. Tapi kalau kita lihat konsep membuka secara internal misalkan dalam suatu institusi malah biasanya saling fitnah. Tapi kalau dari luar, nggak bisa berbuat apa-apa. Maksud saya begitu, artinya kita masih punya harapan untuk menegakkan hukum keadilan di Indonesia, Prof? Oh masih punya harapan. Karena apa? Kita lihat cita Presiden ke-7 itu adalah pemberantasan korupsi. Disinilah saya kira penegak hukum, apakah polisi, apakah jaksa atau Kejaksaan Agung KPK, bahu-membahu dalam mengungkap suatu korupsi. Ingat loh, napas suatu negara adalah bersih, karena ini kaitannya dengan investasi asing, kaitannya harga diri suatu negara. Bahkan dikatakan Kejaksaan Agung itu sebagai cermin penegakan hukum. Makanya di sini dikatakan sebagai tantangan sendiri bagaimana mengungkap subjektifnya. Jaksa sebagai cermin penegak hukum, karena sebagai pengendali perkara, polisi sebagai cermin Kamtibmas, karena sebagai cermin perlindungan masyarakat. Nah, karena tidak bisa dipungkiri prestasi kejaksaan pun juga luar biasa ketika menunjukkan barang bukti yang dihasilkan begitu ya Prof ya? Iya, makanya sudah luar biasa. Ini makanya suatu titik balik ini. Disinilah saya kira sebagai bentuk bagaimana Kejaksaan Agung dengan menangani perkara ini akan membalikan marwah kembali sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. Nah, ini yang menjadi berat. Baik, ketika ada niat untuk mengembalikan marwah dipercaya publik masyarakat Indonesia, tentu rakyat Indonesia seluruhnya mendukung. Prof, terima kasih ya. Saya kurang sebenarnya ngobrol sama Profesor. Mungkin nanti next kita bisa ngobrol kembali ya Prof ya. Baik yang lebih dalam lagi begitu. Boleh ya Prof? Ya. Terima kasih Prof. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia tidak akan terintimidasi untuk mengubah kebijakan yang telah berlaku selama beberapa dekade menolak masuk warga Israel. Jadi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akan mengusir seluruh warga Israel jika diketahui berada di Malaysia. Pernyataan itu sebagai respon atas ancaman para anggota parlemen Amerika bahwa Washington akan menangguhkan bantuan untuk Malaysia jika Anwar tidak mengubah kebijakan anti-Israelnya. Tapi menurut Anwar, Malaysia sama sekali tidak melanggar hukum internasional apapun, hanya karena punya kebijakan seperti itu.
Meskipun konsekuensinya beberapa anggota parlemen AS Amerika minta pemerintah Presiden Donald Trump meninjau kembali hubungan keamanan dan ekonominya dengan Malaysia yang dikabarkan akan mendeportasi seluruh warga negara Israel dengan kewarganegaraan ganda jika ditemukan berada di Malaysia. Tadi kita dapat maklumat daripada Amerika Syarikat, Badan Perundangan mereka telah membuat kenyataan menjela saya kerana keputusan Malaysia untuk menyekat kemasukan rakyat Israel, termasuk dalam isu perdagangan dan sebagainya. Ternyata mereka tidak ikuti langsung perkembangan. Banyak negara yang melarang dan Malaysia melarang dah puluhan tahun. Jadi mereka gunakan kesempatan sekarang untuk mengugut saya dan Malaysia dan memohon supaya kerajaan Amerika mengambil tindakan. Saya jawab dengan jelas. Pertama, dia kena faham ini negeri merdeka dan berdaulat. Dan tentangan kita kepada Israel kena zalim mereka, kena penjajahan mereka, kena pembunuhan setiap hari. Mana mungkin wakil-wakil rakyat negara mereka boleh memadamkan kenyataan tentang pembunuhan anak-anak dan rakyat, wanita, pemusnahan rumah, penaklukan negeri dan tidak mampu bercakap apa-apa. Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan. Oleh itu, ia tidak menghalang. Dia boleh buat ugutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak rakyat Malaysia dan keputusan dibuat oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel di Malaysia. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom dari Malaysia langsung ya, pengamat hubungan internasional dari University Sultan Zainal Abidin Malaysia, Profesor Suyatno Ladiki. Assalamualaikum, selamat malam Profesor. Halo Prof. Selamat malam Prof. Halo, ya, malam. Baik. Profesor, ini apa pasal Prof? Bagaimana permulaan sehingga terjadi adanya larangan ataupun kisruh dari Amerika Serikat kepada Malaysia tentang anti-Israel itu, Prof? Iya. Saya rasa ini isu menarik. Karena sebenarnya awalnya adalah kasus network school di Forest City. Ya, Forest City itu tak jauh dari KL ya. Itu kemudian ribut-ribut di thread. Kata ada Nas Daily yang join di sana, dan Nas Daily dikenal oleh netizen adalah orang Israel. Kemudian rame-rame menjadi viral ya, ada orang Israel masuk Malaysia. Kemudian jadi isunya sebenarnya dari netizen. Kononnya ada orang Israel yang masuk. Kemudian Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini kan sekarang mengalami proses persiapan untuk pemilu ya di tahun depan. Jadi sekarang ini memang agak panas politik di Malaysia. Jadi tentu saja ini akan dipersoalkan bagi lawan-lawan politik, apakah Anwar masih setia dengan kebijakan politik luar negeri yang ada. Rupanya Anwar Ibrahim masih tegas menyatakan bahwa kalau mengikut foreign policy Malaysia itu memang tidak mengakui Israel dan tidak boleh ada orang Israel masuk Malaysia. Tegas. Tidak mengakui dan tidak boleh orang Israel masuk Malaysia. Betul. Apa saja sebenarnya makna dan isi dari kebijakan luar negeri dari Malaysia yang bertentangan ketika Israel menuju ke Malaysia, Prof? Iya, karena memang foreign policy dan kebijakan atau undang-undang imigrasi Malaysia menyatakan orang Israel tidak masuk. Jadi itu tegas. Karena tidak mengakui Israel. Apakah terjadi pergolakan di sana, Prof? Mengingat sekarang juga banyak berkembang di media sosial dan juga ada pergeseran perkembangan budaya, dinamika mungkin, Prof? Tentu, karena ini adalah menjelang pemilu di Malaysia ya, pilihan raya di Malaysia tahun depan ya. Apalagi sekarang dimulai dari pilihan raya atau pemilu di tingkat provinsi atau state. Mulai dari Johor, kemudian minggu depan di Negeri Sembilan, dan Malaka. Ini menjadi satu pemanasan bagi kekuatan aliansi Anwar. Tentu lawan politiknya akan mencoba untuk menarik kembali isu-isu yang sekiranya bisa melemahkan posisi Anwar. Ini adalah hal biasa. Tetapi yang jelas pemerintah dalam hal ini tegas menyatakan masih mengikut undang-undang bahwa tidak mengakui Israel dan tidak boleh ada orang Israel masuk Malaysia.
Apakah ada yang kontra, Prof, tentang aturan itu di Malaysia, Prof? Setakat ini tidak, tetapi justru mempertanyakan apakah Anwar itu betul-betul konsisten. Setakat ini tidak ada. Bicara soal ancaman dari Amerika Serikat, ini juga sudah masuk di parlemen di sana informasi untuk pertimbangan tentang kebijakan ekonomi perdagangan Amerika Serikat hubungan dengan Malaysia begitu. Apakah dari pemerintah Malaysia memahami konsekuensinya ketika menyatakan hal itu, Prof? Ini yang menarik ya. Jadi ketika Anwar diancam, ini justru memberikan reaksi yang spontan dan begitu tegas untuk tidak takut dengan ancaman tersebut. 8 ahli Kongres kan menyatakan untuk mempersoalkan bila perlu memutus hubungan dengan Malaysia. Tetapi Malaysia tetap tegas ya. 8 orang bahkan ada kegiatan kerjasama dalam waktu dekat ini oleh Amerika dibatalkan. Dan Amerika juga mengancam investasi di Malaysia pun ditarik. Tetapi Anwar menyatakan apa yang dilakukan tidak menyalahi hukum internasional. Dan apa yang dilakukan dengan menolak orang Israel masuk Malaysia adalah kebijakan yang lama dilakukan oleh Malaysia. Dan itu kedaulatan Malaysia. Mengapa harus tunduk dengan Amerika? Ini yang menarik. Jadi konsistensi Anwar memang sangat jelas dan tegas. Apakah akan menyulitkan perekonomian Malaysia, Prof, ketika Amerika Serikat menghentikan semua kerjasama dengan Malaysia? Tidak. Saya rasa diketahui sejarah ini adalah atau perkembangan terakhir adalah bagaimana Malaysia membina hubungan tidak hanya bergantung ekonomi pada Amerika tapi juga pada China. Jadi ke depan ini memang Malaysia sudah mulai prepare atau siap-siap bagaimana ceritanya nanti ke masa depan ekonominya apakah bergantung pada Amerika. Malaysia sudah prepare, sudah siap-siap. Dan ini dengan sangat tegas Malaysia tidak takut karena investasinya tidak tergantung penuh pada Amerika. Itu yang jelas. Profesor, saya juga penasaran mumpung ada Profesor nih, Prof. Di sana itu ramai juga nggak sih, Prof, soal tentang Selat Hormuz, kemudian adanya kesulitan BBM dan sebagainya. Gejolak ekonomi juga terasa nggak di sana, Prof? Sangat terasa ya. Jadi terutama di isu pemilu ini, ekonomi Malaysia memang sudah mulai agak kesulitan akibat efek dari global situation di Selat Hormuz. Dan meskipun menguat di Asia Tenggara, tetapi pada hakikatnya ekonomi Malaysia mulai merudum. Banyak sekali kegiatan ekonomi yang mengurangkan budget, belanja itu juga dilakukan. Tapi untuk sampai detik ini, antri BBM itu belum terlihat. Antrian BBM ada nggak di sana, Prof? Menjalankan subsidi BBM-nya. Antrian BBM apakah sempat terjadi di sana, Prof? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Oh, di sini sempat ada beberapa kali. Atau mati lampu misalnya gitu, Prof? Nggak sempat. Karena gitu semuanya ya. menggunakan sistem. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Prof, nanti ketika ada update informasi terkini kita bisa ngobrol-ngobrol kembali ya, Prof ya. Terima kasih banyak sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Siap. Assalamualaikum. Siap. Selamat malam, Profesor. Sama-sama.